apakah zaman khilafah kan juga pindah-pindah ibu kota. Lalu apa rahasia khilafah bisa menjadi negara adidaya meski pindah-pindah ibu kota? Wah, ini juga masuk akal ini, Ustaz. Zaman khilafah kan memang dari Umayyah, Abbasiyah, Turki ini punya center point ibu kotanya itu sendiri-sendiri. Tapi rakyat Ya, tetap teriayah. Nah, bagaimana, Ustaz? ya. Dia dimulai dari zaman Khulafaur Rasyidin kan masih berpusat ya di Jazirah Arab, Madinah ya. Ya. yang Madinah yang sekarang Arab Saudi ya, masih berpusat di situ. Ya kan? Dan ketika Muawiyah ya, menjadi khalifah dipindahkan ke Syam. Nah, itu tidak terjadi masalah karena pemerataan pembangunannya rata begitu, ya kan? Pemerataan ekonomi itu merata, ya kan? Apalagi di Syam itu kan berhadapan langsung dengan Romawi ya. Di situ juga pemerataan kekuatan militer, teknologi juga merata. Jadi tidak ada masalah. Ya kan? Perpindahan ya dari Umayyah ke Abbasiyah juga memang karena pemberontakan dengan perang yang kemudian dipindahkan ya dari Syam ke sekarang ya negara Irak ya. Dulu namanya Kufah, dulu namanya Basroh. Ya, sekarang di sekitaran Irak gitu. Di situ juga makmur begitu loh. Kurang makmur apa? Ya di situ terkenal orang-orang pemikir ya kayak Imam Abu Hanifah dari situ. Tradisi intelektual itu bukan hanya Islam, mereka juga baca buku-buku dari Yunani, dari Persia, dari Eropa dan yang lain. Jadi merata. Kalau itu dibandingkan dengan Jawa dan Kalimantan ya nggak sama, begitu. Karena nggak merata dari dulu begitu. Kualitas pendidikan, ya kualitas teknologi, kualitas jaringan aja loh itu nggak merata. Jaringan data itu nggak sekuat di Jawa begitu. Apalagi cerita teman-teman kami yang bekerja di Kalimantan itu, ya termasuk di Kalimantan Timur ya di luar Balikpapan dan Samarinda yang kota besarnya kan. Itu kalau musim hujan, kalau di jalan banjir, ada pohon tumbang, yang nginep itu. Nginep nunggu selesai. Jadi sangat, itu di Jawa kan sudah nggak ada kejadian seperti itu ya mungkin dulu. Ya kan? Jadi, terlepas dari proses pergantian kekuasaan dalam sejarah khilafah itu ada yang secara damai maupun perang, tapi perpindahan ibu kota itu selalu mulus. Ya. Karena tadi ya pemerataan ekonomi, pemerataan teknologi saat itu, pemerataan militer itu ada begitu. Apalagi yang ketika terjadi peperangan ya dalam memperebutkan kekuasaan. Maka tentu pemenang itu amannya ya di daerah yang banyak pendukungnya kan gitu. Ya. Tapi itu kan tidak apple to apple kalau dibandingkan dengan abad sekarang ya. Sudah beda zaman ya, beda teknologi, beda kerumitannya. Gitu. Yang paling cocok itu ya dibandingkan dengan pemindahan ibu kota modern, negara-negara modern yang tahun-tahun 90-an, 2000-an begitu loh. Ya kan seperti Amerika tadi, ya, yang paling baru juga tetangga-tetangga kita nggak usah jauh-jauh. Malaysia kan sukses, cuma 2 jam ya perjalanan, bisa dengan kereta cepat, bisa dengan kereta api dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Saya pernah naik kebetulan kereta cepat ya, dari KLIA itu. Ya itu cepat, makanya perpindahannya smooth. Bayangkan itu, 500 ribuan ASN, ditambah keluarganya coba. Satu ASN kan tidak mungkin, rata-rata orang Indonesia punya anak 2-3 kan. 2 anak, istri. Berapa? Udah kali 3 nanti. 500 ribu kali 3. Ya, sudah 1,5 juta. Mau memindahkan orang 1,5 juta dari Jakarta ke Penajam. Gitu. Ya kan? Kalau sehari 1.500 itu butuh berapa pesawat? Bisa nggak sehari 1.500? Nggak bisa. Berat begitu loh. Ya.
Karena penerbangan sehari itu paling berapa ratus orang ya, nggak bisa 1.500. Ya, itu proses yang sangat rumit itu kalau tidak cicil dengan waktu yang memadai, dengan kesiapan yang panjang, ya kan. Ya itu yang gagal kan seperti di Myanmar ya, dari Yangon ke Nyapidau namanya. Ya, itu gagal karena memang mereka militer kan saat itu yang bangun, juntanya mau cepet-cepet dibangun jadi, suruh pindah, ya nggak mau, sulit. Ya kita mau pindah tapi yang biayai siapa? Kan sebagian besar ASN begitu, sebagian besar orang ibu kota lama yang bukan orang kaya ya pasti mikirnya begitu, ya kan? Tidak mungkin itu tiba-tiba mau tanpa konsekuensi, ya kan? Bisa enggak ngasih konsekuensi ya? Dikasih tempat tinggal gratis selama 2 tahun ya, biar nyiapkan diri. Ya. Nah itu kan ada dipikirkan. Padahal di Myanmar terbukti gagal jadi kota hantu, kotanya besar itu Naypyidaw. Tapi nggak mau pindah-pindah orangnya. Jadi kotanya sangat sepi. Ya, termasuk juga di Brasil. Ya, dari Rio de Janeiro ke Brasilia City. Saya lihat di YouTube itu Brasilia City itu modern sekali. Dia benar-benar dibangun dari gurun gitu loh, tempat yang kosong dijadikan ibu kota yang ya memang desainnya tentu belajar dari di Rio de Janeiro yang macet, yang slum areanya itu tidak karu-karuan, tempatnya kumuh banyak ya. Itu sudah rapi tapi kok nggak pindah juga gitu ya, karena faktor itu terlalu jauh. Jadi jaraknya dari Rio de Janeiro ke Brasilia City itu terlalu jauh. Ya kan? Orang kan mikir punya keluarga, punya ayah ibu, punya saudara, ya kan? Mikir biaya hidup lagi di sana seberapa besar. Itu belum ada kajian sampai seperti itu, belum ada. Ya kan? Minimal di proposal ilmiahnya itu tidak ada begitu. Sehingga ya kacau balau begitu. Kalau yang mau yang sukses ya harusnya bertahap aja. Ya kan? Bertahun-tahun. Nah, ini nanti kalau ganti presiden, kemudian presiden 2024 ya bukan orang PDIP, terus ubah, nah kan padahal sudah keluar uang 500 triliun gitu kan? Nanti diubah lagi. Kan? Allah alam bisawab ini ya, semoga ya tidak jadi ya, nanti dibatalkan secara hukum ya oleh MK atau pengadilan. Meskipun berat gitu. Ya kita hanya bisa berdoa. Ya Rabb qarribna wa barikna lin'amal salihan fi yaday risalatu at-taghyir